Now! Fun study at Sinaus Room. Check it now! Halo, jumpa lagi dengan Ningna di Sinaus Room, ruang belajar, berbagi cerita, dan inspirasi. Halo kalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, kenalin, aku Ningnau, dan Kalani adalah kawan belajar Ningnau yang setia menjadi pemirsa dari channel Sinaus Room, menemani Ningnau untuk terus belajar dan berbagi informasi untuk teman-teman sekalian. Sebelum lanjut, yuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sinaus Room. Di episode kali ini ada yang spesial nih, karena Ningnau akan mengajak kalian untuk belajar dan eksplorasi bersama di ruang belajar. Apa sih yang spesial? Spesialnya yaitu Ningnau tidak sendiri kali ini. Ningnau akan dibantu oleh Kak Nila untuk menemani teman-teman bereksplorasi di ruang belajar. Biar nggak kelamaan dan penasaran apa yang mau dipelajari, langsung aja kita simak penjelasan dari Kak Nila. Kepada Kak Nila, dipersilakan. Terima kasih Ningnau. Saya hari ini akan menemani Kalani dan Ningnau untuk belajar mengenai sebuah media yang sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran, terutama di kondisi saat ini, yang mana kegiatan pembelajaran jarak jauh banyak diterapkan di sekolah di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang empowering with Microsoft Teams. Nah, relate banget nggak sih sama keadaan yang ada sekarang? Sehingga kita perlu tahu bagaimana cara memanfaatkan Microsoft Teams agar dapat mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas, khususnya untuk pembelajaran daring bersama dengan peserta didik. Untuk itu, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah media atau platform digital produk dari Microsoft yang berguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi bersama dalam satu tempat, yang mana sudah terintegrasi dengan fitur lengkap untuk membuat percakapan, rapat virtual, berbagi dan menyimpan dokumen, serta aplikasi penunjang kegiatan pembelajaran maupun bisnis yang sudah terjamin keamanan dan kepatuhannya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi apabila ada penyusup ataupun orang tidak dikenal yang mungkin bisa merugikan teman-teman dalam mengadakan sebuah kegiatan di Microsoft Teams. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan melalui Microsoft Teams ini? Pertama, kita bisa memulai percakapan melalui chat pribadi maupun chat group yang sudah tersedia di Microsoft Teams. Selain itu, kita bisa menyampaikan pendapat dan komentar di postingan yang sudah diunggah oleh teman ataupun guru di Teams General maupun di channel yang sudah tersedia di dalam Microsoft Teams dan teman-teman sudah menjadi anggota dari Teams atau channel tersebut. Kedua, kita bisa memulai rapat virtual hanya dengan satu langkah atau satu klik saja tanpa perlu membuat link baru kemudian mengirimkannya. Yang pasti hanya dengan satu langkah saja kita bisa langsung memulai rapat virtual bersama dengan teman-teman ataupun anggota di dalam Teams. Ketiga, kita bisa membuat maupun menerima panggilan, baik one-to-one person maupun panggilan grup bersama dengan teman dan anggota di dalam Teams, dan juga membuat pesan suara maupun meneruskan panggilan ke rekan lainnya di dalam Teams tersebut. Terakhir, kita bisa melakukan kolaborasi bersama dengan anggota atau rekan lainnya di dalam Teams, sehingga kita bisa berbagi dan menyimpan dokumen hingga mengedit dokumen tersebut secara real bersamaan di dalam Microsoft Teams melalui aplikasi Office yang sudah tersedia di dalamnya. Sederhananya, Microsoft Teams ini merupakan aplikasi dengan paket lengkap atau all-in-one, sehingga mampu mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan bersama di dalam Teams. Nah, itu tadi merupakan sedikit informasi mengenai Microsoft Teams itu seperti apa, dan lebih baiknya kita langsung mengeksplorasi apa saja yang bisa kita lakukan di Microsoft Teams melalui kegiatan Exploring Time berikut ini. Dalam kegiatan Exploring Time ini, kita akan belajar untuk membuat kelas virtual di dalam Microsoft Teams. Bagaimana caranya? Mari kita simak baik-baik ya.
Nah, langkah awal untuk membuat kelas virtual di Microsoft Teams yaitu login ke akun Microsoft teman-teman ke portal Microsoft Teams. Apabila teman-teman sudah memiliki lisensi atau akun premium, bisa menggunakan aplikasi Microsoft Teams versi desktop ataupun versi mobile app di handphone. Tapi, bila teman-teman belum memiliki akun premiumnya, bisa menggunakan versi web yang bisa diakses melalui browser yang teman-teman miliki. Caranya bagaimana? Bisa dibuka browsernya dan cari Microsoft Teams. Lalu pilih masuk. Sudah terlihat? Nah, jika teman-teman belum punya akun Microsoft, bisa daftar terlebih dahulu. Namun, bila teman-teman sudah memiliki akunnya, bisa langsung masuk ke akun Microsoft teman-teman. Lalu bedanya apa? Akun Microsoft yang premium dan akun Microsoft Teams yang gratis. Lebih baik kita cek saja ya apa perbedaannya sambil menunggu halaman Microsoft Teams login-nya selesai loading. Nah, untuk sebagian kalangan, sebagai tenaga pengajar atau pendidik di tempat mereka bekerja sudah memiliki lisensi Microsoft Teams yang premium karena sekolah ataupun perguruan tinggi tempat mereka mengajar sudah melakukan biaya langganan dengan mengaktifkan Microsoft 365 dengan berbagai macam pilihannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh instansi tersebut. Apabila belum melakukan langganan, Microsoft Teams gratis masih tetap bisa digunakan. Caranya dengan mendaftar gratis di atas ini. Lalu bedanya apa? Bedanya ada beberapa aplikasi yang disediakan dari Microsoft Teams tidak tersedia di Microsoft Teams versi web. Namun, seperti aplikasi Office, penyedia rapat virtual online, dan penyimpanan cloud masih bisa digunakan, hanya saja dengan ukuran atau kapasitas yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, kapasitas peserta untuk rapat online di versi Microsoft Teams gratis hanya 100, sedangkan untuk Microsoft Teams yang ada di Microsoft 365, baik Business Basic dan Business Standard, ada 300 peserta. Durasi maksimal untuk gratis hanya 60 menit, sedangkan untuk yang sudah membayar biaya langganan 24 jam. Namun, untuk Microsoft Teams gratis masih tetap bisa digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Masih bisa berbagi layar, kemudian menggunakan latar belakang agar tidak terganggu, rapat yang bisa dijadwalkan, dan masih bisa membuat obrolan dan berkolaborasi melalui Microsoft Teams. Hanya saja mungkin aplikasi yang digunakan tidak selengkap Microsoft 365 Business yang harus membayar biaya langganan tiap bulan atau langganan tahunan yang dilakukan oleh instansi ataupun tempat teman-teman bekerja. Setelah masuk, kita akan dialihkan ke halaman Microsoft Teams. Nah, kebetulan saya sudah login sebelumnya, sehingga aktivitas masuk saya sudah terekam dan tidak membutuhkan untuk sign in ulang. Ini merupakan tampilan halaman apabila teman-teman sudah sign in atau login di Microsoft Teams. Mungkin kita coba saja masuk ulang. Ini saya sign off dulu. Apabila sebelumnya sudah pernah melakukan aktivitas masuk ke Microsoft Teams, akan terekam akun mana yang akan dipilih atau ingin digunakan untuk masuk ke Microsoft Teams. Saya pilih akun saya.
Selanjutnya memasukkan password. Nah, ini dia kelebihan dari Microsoft Teams, di mana keamanan dan perlindungannya sangat terjamin. Meskipun saya sudah pernah masuk ke akun Microsoft melalui browser yang saya gunakan di laptop yang sama, apabila saya masuk lagi, saya tetap diharuskan untuk memasukkan email dan password yang saya gunakan, tidak bisa langsung login manual. Kecuali teman-teman menyimpan history ataupun menjadikan laman Teams yang sudah login dimasukkan ke halaman favorit ataupun bookmark di browser teman-teman. Nah, Microsoft Teams ini bisa digunakan sebagai aplikasi desktop dengan mengunduhnya melalui Windows App ataupun bisa digunakan versi webnya. Dan saya biasanya menggunakan versi web. Apabila sudah masuk, nah seperti ini. Untuk membuat kelas virtual, awalnya adalah membuat sebuah tim atau create team. Tim ini bisa difungsikan atau dimanfaatkan sebagai kelas untuk menghimpun siswa atau peserta didik dari teman-teman yang berprofesi sebagai guru, mentor, ataupun dosen. Kemudian langkah selanjutnya adalah create team. Sebelum kita create team, kita ketahui terlebih dahulu di sini ada join team with a kode. Jadi misalnya teman-teman ini berposisi sebagai siswa ataupun peserta didik. Nah, ketika guru ataupun tutor kalian mengundang kalian ke Teams yang mereka buat melalui kode, teman-teman bisa memasukkan kodenya di sini. Lalu apabila teman-teman berposisi sebagai tenaga pengajar atau pendidik, teman-teman bisa membuat kelas virtual melalui Create Team di sini. Selanjutnya adalah pengaturan konfigurasi terkait nama Teams yang akan dibuat. Bisa diisikan nama kelasnya, misal mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia untuk kelas 9F. Atau nama kelasnya langsung kelas 9F. Kemudian deskripsinya adalah lalu pengaturannya bisa diatur apakah Teams ini untuk publik sehingga orang di luar bisa melihat dan bisa mengajukan akses untuk join di Teams, atau menggunakan pengaturan private sehingga hanya owner atau pembuat Teams ini yang bisa memasukkan anggota ke dalam Teams yang dibuat. Nah, alangkah baiknya jika memang ini dikhususkan untuk kelas virtual bagi siswa teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau pendidik, lebih baik menggunakan pengaturan private. Next. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk create team yang mana orang yang membuat Teams ini sebagai user. Sedangkan biasanya di sekolah itu ada admin tersendiri yang memegang kendali terkait Microsoft Teams yang digunakan, sehingga sudah dibuatkan dari pihak admin sekolah sehingga guru tinggal memilih create a team dan pilih yang kategori kelas. Nah, kalau ini tadi adalah tim biasa sehingga tidak bisa membuat assignment. Sedangkan untuk Teams yang sudah dibuatkan dari admin biasanya sudah disetting bisa digunakan untuk membuat assignment, karena jenis Teams yang dibuat bisa dipilih kategori kelas, public, ataupun professional team. Selanjutnya adalah memasukkan anggota ke tim yang dibuat.
bisa memasukkan nama ataupun email yang dimiliki. Biasanya kan kalau di sekolah, siswa maupun tenaga pengajar di sekolah tersebut sudah memiliki email khusus atau email official dari sekolah, sehingga guru bisa langsung memasukkan nama ataupun email dari siswanya. Nah, di sini bisa difungsikan sebagai laman utama untuk membagikan instruksi, tugas, pengumuman kepada siswa, dan bapak ataupun ibu guru bisa mengunggah file terkait tugas, modul yang ingin disampaikan kepada siswanya. Contohnya, saya membuat conversation baru, atau membuat postingan baru. Di sini saya memberikan pengumuman bahwa kelas akan dimulai pada pukul 7 dan peserta didik diharapkan sudah membaca terlebih dahulu modul bab sekian sebelum memasuki kelas. Teman-teman bisa memasukkan pengumumannya di sini. Nah, ini ada new conversation tadi ya. New conversation ini bisa berupa postingan biasa ataupun berupa pengumuman yang membutuhkan perhatian lebih. Apabila teman-teman membutuhkan perhatian dari anggota agar segera melihat postingan yang teman-teman buat, maka mengubah new conversation tadi menjadi announcement dan memberikan headline. Artinya misalnya, bila ada penggantian jadwal, misal kelas siang ini ganti nanti sore, misal seperti itu. 15.00 dari bacaan yang ada di modul baca halaman sekian hingga sekian mungkin, dan membuat ringkasan. Diskusi sore nanti. Bisa menyematkan dokumen yang berasal dari Teams apabila sudah ada dokumen sebelumnya diunggah di Teams tersebut, ataupun dari OneDrive. Juga bisa mengunggah dari komputer atau laptop teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, saya mengunggah modul 3.7, dan ini background-nya juga bisa diubah, ataupun warnanya juga bisa diubah dengan warna yang mencolok mungkin, agar anggota di dalam Teams langsung terpusat perhatiannya pada postingan yang teman-teman buat. Saatnya bisa diatur apakah anggota di dalam tim itu bisa mereply atau hanya Anda sebagai owner dari Teams maupun moderator yang bisa mereply postingan tersebut. Namun jika ini ditujukan untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota, maka pengaturan yang dibuat adalah everyone can reply. Apabila postingan tersebut juga ditujukan untuk kelas lain, mungkin bagi teman-teman yang memegang lebih dari satu kelas dan melakukan penggantian jadwal yang sama, postingan tersebut bisa dipost di multiple channels dengan cara mengklik. Kemudian select channels yang dimiliki teman-teman, misalnya 9F dan kelas Microsoft Content Creator mungkin, nah itu bisa di checklist.
apabila hanya ditujukan untuk satu channel saja atau satu kelas saja, maka tidak perlu diaktifkan. Langkah berikutnya yaitu mempost pengumuman tersebut. Selanjutnya, bisa membuat channel baru di Teams yang sama. Mungkin bisa difungsikan apabila teman-teman mau membuat project kelompok, sehingga anggota dalam satu Teams tersebut bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, channel tersebut dapat berguna untuk memantau kegiatan dari siswa atau peserta didik, apakah benar-benar berdiskusi dan menyiapkan project tersebut secara bersama-sama. Caranya bagaimana untuk menambahkan channel baru? Nah, bisa add channel sesuai dengan mungkin dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga bisa dilakukan kelompok 1 dan seterusnya, dan ini bisa diisi di caption atau job desk atau tema project yang akan dikerjakan. Nah, apakah seluruh anggota di dalam tim bisa mengakses atau hanya anggota tim tersebut saja bisa dipilih? Namun apabila ditujukan hanya untuk memantau pekerjaan anggota dari kelompok tersebut, maka pilih private, sehingga anggota kelompok lainnya tidak bisa memasuki kelompok yang tidak menjadi kelompoknya. Kemudian create, seperti biasa memasukkan anggota yang ingin dimasukkan ke dalam channel tersebut. Dan sama untuk memposting, membuat pesan kepada mereka, bisa menggunakan new conversation. Kita kembali lagi mungkin ke tab general. Nah, tadi merupakan fungsi atau manfaat. Nah, itu tadi mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di Teams, membuat channel untuk kelas keseluruhan, atau membuat channel untuk pembagian kerja kelompok di dalam kelas tersebut, dan yang paling memudahkan yaitu untuk melakukan rapat virtual bisa langsung dengan satu kali klik, yaitu mencet opsi Meet di pojok kanan atas. Nah, meeting tersebut bisa langsung dilakukan dan dapat diikuti oleh seluruh anggota karena notifikasi akan dikirimkan kepada anggota bahwa meeting di dalam tab yang mereka ikuti telah dimulai. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan terkait apa saja yang bisa dilakukan dengan Microsoft Teams untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas selama pembelajaran jarak jauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya dengan informasi yang seru dan terbaru terkait inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sampai jumpa, saya kembalikan kepada Ninang. Yap, kita sudah sampai di sesi akhir video ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nila dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan video-video yang lebih menarik dan informatif. Sampai jumpa!